Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di G4N Channel. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kawan-kawan semuanya, di video ini saya akan memberikan trik cepat menjawab soal TPA silogisme. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4N, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru. Terima kasih. Baik, di video ini kita akan memberikan trik cepat menarik kesimpulan dari soal TPA silogisme atau penalaran logis berdasarkan kategori yang biasa keluar pada soal-soal TPA silogisme di tes psikotes atau tes CPNS. Tetapi sebelumnya, kawan-kawan harus pahami dulu tentang premisnya. Di sini ada 3 jenis premis yang biasa digunakan di tipe soal TPA silogisme. Yang pertama itu adalah premis umum. Premis ini biasanya ditandai dengan kata semua. Contohnya, semua makanan mengenyangkan. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu premis partikular. Premis partikular biasanya ditandai dengan kata beberapa, ada, sebagian, sementara. Contoh premisnya yaitu beberapa burung bisa terbang lebih dari 4 mil. Baik, selanjutnya jenis premis ketiga yaitu premis negatif. Premis negatif biasanya ditandai dengan kata tidak di dalam premisnya. Contohnya yaitu jika Anton tidak telat maka dia bisa dapat hadiah. Nah, itu adalah 3 jenis premis yang harus diketahui dulu. Yang pertama adalah premis umum, yang kedua premis partikular, dan yang ketiga premis negatif. Setiap premis selalu ditandai dengan kata-kata yang menandainya. Baik, selanjutnya inilah dia 3 trik menjawab soal TPA silogisme. Trik yang pertama, jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum. Seperti apa? Contohnya, semua manusia membutuhkan makan. Premis kedua, semua manusia membutuhkan minum. Nah, kesimpulan dari premis ini adalah semua manusia membutuhkan makan dan minum. Jadi, bisa kita simpulkan jika semua premis umum, maka kesimpulan harus umum. Di sini ada 2 premis, premis pertama dan premis kedua. Premis pertama premis umum, premis kedua premis umum. Jadi kesimpulannya itu harus umum juga. Itu adalah trik yang pertama. Selanjutnya adalah trik yang kedua. Jika salah satu premis partikular, maka kesimpulan harus partikular. Contoh, semua peserta tes menyertakan fotokopi KTP. Sebagian peserta tes menyertakan fotokopi NPWP. Di sini kita harus menyimpulkan berdasarkan kedua premis yang disediakan. Lihat dari premisnya ada premis umum dan premis partikular. Kembali ke triknya, kalau salah satu premisnya partikular maka kesimpulannya harus partikular. Maka dari soal di sini kita harus mengambil kesimpulan yaitu partikular. Sebagian peserta tes menyertakan fotokopi KTP dan NPWP. Itu adalah trik yang kedua. Selanjutnya adalah trik yang ketiga untuk menjawab soal TPA silogisme.
Yang ketiga adalah jika salah satu premisi negatif, maka kesimpulan harus negatif. Contoh, semua perusahaan di wilayah Jakarta membuka lowongan. Sebagian perusahaan tidak mewajibkan peserta melampirkan sertifikat untuk melamar kerja. Kita harus detail ya untuk mengecek setiap premisnya, apakah premisnya umum, premisnya partikular, atau premisnya negatif. Kalau di sini ada semua, ada umum, ada partikular, dan ada negatif. Tetapi masuk di trik yang ketiga, kalau ada premis negatif, maka kesimpulan harus negatif. Jadi kesimpulannya, sebagian perusahaan yang membuka lowongan kerja tidak mewajibkan pelamar melampirkan sertifikat. Nah, itu dia 3 trik menjawab soal TPA silogisme. Jadi kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu premisnya. Premis umum, premis partikular, dan premis negatif. Dari situ kita bisa memilihnya, kita bisa menebaknya. Ini masuknya, mengkategorikannya maksudnya ya, masuknya ke premis umum atau premis partikular atau juga premis negatif. Oke, langsung ke slide selanjutnya. Di sini saya memiliki satu buah soal, ada latihan ya. Premis yang pertama, semua warga negara yang berumur di atas 17 tahun memiliki hak pilih. Semua mahasiswa S1 berumur di atas 17 tahun. Ini adalah premis kedua. Pilihannya A, semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Pilihan yang kedua, semua warga negara memiliki hak pilih. Pilihan yang ketiga, tidak semua mahasiswa S1 memiliki hak pilih. Yang keempat, tidak ada mahasiswa S1 yang memiliki hak pilih. Dan yang terakhir, tidak ada warga negara yang memiliki hak pilih menjadi mahasiswa S1. Ini adalah soal latihan. Silahkan dijawab di kolom komentar. Pilihan mana atau kesimpulan yang mana dari kedua premis ini yang betul? A, B, C, D, atau E? Oke, bagaimana kawan-kawan? Sudah lebih mengerti? Itulah 3 trik menjawab soal TPA kemampuan silogisme. Semoga bermanfaat. Nantikan trik-trik lainnya. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, klik like dan subscribe dan juga share ya. Jika ada pertanyaan ataupun materi-materi lain yang ingin dibahas, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.